Kebaktian malam Natal ini kita khususkan dalam terang pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya, dan Allah yang setia kepada perjanjiannya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dalam Roh Kudus kiranya beserta kita sekalian. Amin. Persilakan duduk. Sebagai pembuka saya akan membacakan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang kedua. Injil Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-14. Injil Lukas pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali murid di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 94, baitnya yang pertama dan keempat, di malam sunyi bergema. Go
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Raja dalam kehidupan kami, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hingga saat ini, kami masih dapat bersekutu dan berbakti, mengingat dan menghayati akan peristiwa malam Natal saat kelahiran Kristus. Kiranya Engkau sendiri yang memimpin kebaktian ini dari awal, tengah hingga akhir. Engkau urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, hingga kami layak untuk memuji dan menyembah-Mu. Biarlah sukacita memenuhi hati kami, dan kami siap untuk menyambut-Mu. Ampunilah dosa serta kesalahan kami, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 102, baitnya yang pertama sampai dengan yang ketiga di dalam palungan. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Saudara-saudara, Allah Bapa Surgawi, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan menuntun hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti dan memahami kehendak-Mu melalui firman-Mu. Hamba-Mu yang lemah ini kiranya Engkau kuduskan dan nyatakan, urapi hati, pikiran, dan lidah bibir hamba-Mu, sehingga semuanya terarah kepadamu, dan apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami memohon pertolongan-Mu. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini saya siapkan dari Injil Matius pasal yang kedua. Injil Matius pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-12. Injil Matius pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-12. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea,
pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintainya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun dapat menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita lebih jauh mempelajari firman Tuhan yang telah kita baca tadi, kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara Serafim. Silakan.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah kelahiran Yesus yang tercatat di dalam Injil ini hanya ada dua, yaitu yang pertama di dalam Injil Matius dan yang kedua di dalam Injil Lukas. Di dalam Injil Lukas ini berfokus pada kelahiran Yesus Sang Juru Selamat yang disambut dalam kesederhanaan. Injil Lukas juga berfokus pada keberpihakan Allah kepada orang-orang yang terpinggirkan atau kaum marginal yang diwakili oleh para penggembala domba upahan. Mereka secara istimewa melihat sorak-sorai dan pujian malaikat, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mereka jugalah ini yang pertama kali melihat kelahiran Yesus, melihat anak Yesus, dan menerima kabar sukacita dari malaikat, sehingga mereka kembali sambil memuji dan memuliakan Allah. Nah, sementara bacaan kita tadi, ini adalah kisah kelahiran Yesus yang terdapat di dalam Injil Matius. Kisah ini tidak sedetail yang ditunjukkan oleh Injil Lukas, bahkan mungkin kisah ini terjadi beberapa waktu setelah kelahiran Yesus. Tetapi ini dicatat oleh Injil Matius sebagai bagian dari kisah kelahiran Yesus. Nah, Injil Matius ini berfokus pada kelahiran Yesus Sang Raja, seperti yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Kedatangan orang-orang Majus untuk menyembah Yesus ini dilihat dalam bagian penggenapan akan nubuat nabi mengenai kedatangan orang-orang dari Sheba yang tertulis di dalam Yesaya 60 ayat 5 yang membawa emas dan kemenyan serta mewartakan perbuatan Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dikisahkan setelah Yesus dilahirkan di Bethlehem dalam masa pemerintahan Raja Herodes di Yudea, orang-orang Majus ini datang dari timur. Bethlehem sendiri ini adalah kota kecil yang terletak sebelah selatan kota Yerusalem, sejauh 9 km di sebelah selatan. Bethlehem ini adalah kota yang subur, yang banyak membuahkan hasil-hasil bahan pangan. Hal ini ditunjukkan dari arti nama Bethlehem sendiri, yang artinya adalah rumah roti, sehingga di sana dikatakan sangat subur. Nah, Bethlehem ini menjadi bagian sejarah dalam karya keselamatan Allah. Demikian juga bagian dari sejarah bangsa Israel yang tertulis di dalam kitab suci. Bethlehem ini adalah kota tempat tinggal Daud, di mana Daud lahir dan dibesarkan itu adalah di Bethlehem. Sehingga nama Bethlehem juga disebut sebagai kota Daud. Nah, di Bethlehem ini bangsa Yahudi sedang menantikan dan mengharapkan akan hadirnya raja yang memerintah dan menyelamatkan Israel. Hal ini sesuai dengan nubuatan Nabi Mika yang kita baca dari Mika 5 ayat 2. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hal yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Setelah kelahiran Yesus di Bethlehem ini, orang-orang Majus kemudian datang ke Yerusalem. Nah, siapa orang-orang Majus ini? Mereka adalah orang-orang bijak yang berasal dari timur. Mereka berasal dari bagian kekaisaran Persia, tepatnya suku bangsa Medi. Mereka adalah orang-orang yang di luar bangsa Yahudi dan tidak menyembah kepada Allah atau Yahweh. Nah, bagi bangsa Persia, orang-orang Majus ini berperan sebagai dalam tanda kutip imam atau yang mempersembahkan korban dalam upacara agama mereka, dan juga sebagai guru dan pembimbing raja-raja Persia.
Mereka ini dianggap sebagai orang-orang suci, orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang selalu berusaha mencari kebenaran. Kemampuan orang-orang Majus ini, mereka menguasai ilmu filsafat, kemudian ilmu alam, dan juga ilmu kedokteran. Mereka pandai menafsirkan mimpi dan meramal masa depan. Nah, mereka ini adalah salah satu kelompok orang yang percaya pada astrologi atau ilmu perbintangan dan pandai menafsirkan pergerakan bintang-bintang yang terjadi di alam semesta. Bintang-bintang menurut mereka menunjukkan keteraturan akan alam semesta karena mereka bergerak pada jalur-jalur yang tetap. Nah, ketika suatu saat ada bintang yang lebih cemerlang, maka itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang berubah dari alam semesta. Allah sedang berkarya bagi dunia. Itu yang mereka percayai. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan bahwa orang-orang Majus itu telah melihat bintang cemerlang di timur. Dan bagi mereka itulah tanda bahwa telah lahir seorang raja. Mereka tentu juga mendengar bahwa ada nubuatan di antara orang Yahudi, karena orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang tersebar di banyak negara, maka orang-orang Yahudi ini juga ada di negeri Persia, sehingga mereka juga kemungkinan mendengar akan nubuatan Nabi orang-orang Yahudi tentang akan datangnya raja bagi mereka. Sehingga ketika bintang itu terlihat, mereka langsung beranggapan bahwa raja orang Yahudi ini telah lahir. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada ayat selanjutnya kita melihat bahwa ketika Raja Herodes mengetahui bahwa orang-orang Majus itu ada di Yerusalem dan sedang mencari raja yang baru lahir, Herodes ini terkejut. Dan dikatakan di ayat yang ketiga, bahkan beserta seluruh Yerusalem juga terkejut. Herodes pada masa itu telah memerintah Yehuda ini sekitar lebih dari 30 tahun. Herodes ini terkejut karena ia seorang raja yang tidak ingin kedudukannya, tidak ingin tahtanya itu digoyang oleh siapapun, diganggu oleh siapapun. Nah, sedangkan seluruh Yerusalem ini terkejut karena mereka tahu akan kekejaman Raja Herodes kepada orang-orang yang mengganggunya. Nah, diceritakan bahwa Herodes tidak segan-segan membunuh setiap orang yang mau merebut kekuasaannya. Bahkan ketika Herodes curiga bahwa seseorang akan merebut kekuasaannya, itu dia sudah membunuh orang itu. Herodes juga dengan teganya mampu membunuh istrinya, ibunya, dan juga ketiga anaknya demi mempertahankan tahta dan kekuasaannya. Tidak heran maka seluruh Yerusalem ini menjadi terkejut ketika ada orang Majus yang menanyakan di mana Raja Yahudi itu lahir. Mereka terkejut karena mereka tahu pasti apa yang akan dilakukan oleh Herodes terhadap bayi yang baru lahir tersebut. Karena itu, kemudian Herodes yang terkejut itu mengumpulkan ahli-ahli Taurat dan imam kepala bangsa Yahudi. Ahli Taurat dan imam kepala inilah orang-orang yang berpengetahuan dan mengerti akan hukum-hukum Tuhan. Mereka juga mengerti akan hal-hal teologis serta nubuatan para nabi. Herodes menanyakan, di mana Mesias, raja pilihan Allah itu akan dilahirkan menurut kitab suci dan nubuatan para nabi. Mereka kemudian menjawab Herodes, di Bethlehem di tanah Yudea. Karena mereka tahu hal inilah yang sesuai dengan nubuatan Nabi Mika. Sesudah mendengar penjelasan itu, Herodes kemudian dikatakan secara diam-diam memanggil orang-orang Majus itu. Herodes tidak ingin orang-orang tahu kalau orang-orang Majus itu dipanggil ke kerajaannya. Mereka kemudian ditanyakan tentang bintang yang dilihat dan sejauh apa mereka tahu akan kelahiran anak itu.
Kemudian Herodes dikatakan menyuruh orang-orang Majus itu untuk menyelidiki dengan seksama tentang kelahiran anak itu dan mencari keberadaannya. Nanti setelah selesai, setelah ditemukan anak itu, kembali kepada saya. Ceritakan di mana anak itu berada, kata Herodes, karena dia ingin menyembah dia juga. Nah, Herodes dengan kelicikannya ini membohongi orang-orang Majus itu dengan mengatakan bahwa ia akan datang dan menyembah juga. Padahal kita tahu nantinya di Injil Matius pasal yang kedua bagian berikutnya, ini Herodes memerintahkan pembunuhan kepada bayi di Bethlehem yang berumur kurang dari 2 tahun. Tidak mungkin Herodes yang begitu kejamnya mau datang dan menyembah Tuhan. Inilah tipu daya Herodes kepada orang-orang Majus itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah orang-orang Majus itu diperintahkan demikian, mereka kemudian datang, pergi mencari Yesus. Nah, disampaikan di dalam ayat yang ke-9, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Injil Matius dengan indah sekali menggambarkan tuntunan Tuhan bagi orang-orang Majus itu. Diumpamakan bahwa bintang itu mendahului mereka, seolah-olah mendahului mereka tiba di Yerusalem. Nah, ketika mereka melihat di Bethlehem, ketika mereka melihat kembali bintang itu tampak cemerlang, mereka kemudian mengikutinya dan sampai di tempat Yesus berada. Di sana orang-orang Majus itu melihat Yesus sedang bersama dengan Maria. Jangan dibayangkan bahwa ini terjadi ketika Yesus lahir, masih bayi. Perjalanan orang-orang Majus ini dari timur, ketika mereka mulai melihat bintang, itu adalah ketika Yesus lahir. Tetapi kemudian orang-orang Majus ini berjalan dari tempat asal mereka sampai ke Bethlehem, itu tentu memakan waktu yang berbulan-bulan, bahkan mungkin hampir 1 tahun. Nah, mereka ini datang ketika Yesus kecil ini sedang ada bersama dengan Maria. Lalu mereka segera menyembah dia, dan saat itu mereka mulai mengeluarkan persembahan-persembahan yang mereka bawa. Di sana dikatakan ada 3 persembahan yang dibawa oleh orang Majus, yaitu yang pertama emas, yang kedua kemenyan, dan yang ketiga mur. Masing-masing dari persembahan ini memiliki makna. Ada yang memaknainya secara teologis, tetapi bagi kita di sini, kita melihat bahwa persembahan ini dibawa oleh orang-orang bijak dari timur, orang-orang yang tidak mengenal Allah, tetapi mereka mau menghormati raja. Ketiga benda berharga ini adalah persembahan yang layak, persembahan yang berharga untuk diberikan kepada raja. Nah, orang-orang Majus di sini ingin mempersembahkan sesuatu kepada raja. Nah, raja yang dimaksud ini adalah Yesus Kristus sendiri. Dengan persembahan emas ini banyak digunakan di dalam kerajaan untuk bahan-bahan bangunan mereka mungkin, atau bahan-bahan tahta mereka. Banyak juga dipersembahkan kepada raja sebagai upeti. Kemudian kemenyan ini adalah suatu sarana, wangi-wangian, dupa yang harum untuk upacara-upacara ibadah, upacara-upacara kerajaan. Sedangkan mur ini bisa diambil dari getah pohon tertentu. Dia bisa dijadikan sebagai obat dalam bentuk padatnya. Kemudian kalau diolah menjadi minyak, dia bisa digunakan sebagai sarana untuk merawat kulit,
biasa digunakan oleh putri-putri raja untuk perawatan kulit mereka. Dan juga minyak mur ini bisa digunakan sebagai balsam, yaitu pengawet mayat, pengawet jenazah. Raja-raja Fir'aun di Mesir biasanya diawetkan dengan menggunakan mur. Nah, ketiga benda ini harganya mahal, dan mereka menganggap bahwa ketiga hal ini, emas, kemenyan, mur, ini layak dipersembahkan sebagai penghargaan, sebagai penghormatan bagi raja. Sehingga dengan secara tidak langsung orang-orang Majus ini telah mengakui bahwa Yesus ini adalah raja orang Yahudi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah semuanya dipersembahkan, orang-orang Majus selesai melihat Yesus, maka dalam mimpi Tuhan menuntun mereka untuk tidak kembali kepada Herodes. Dan orang-orang Majus ini taat. Kemudian mereka menempuh jalan lain sehingga tidak perlu melewati Yerusalem dan bertemu dengan Herodes. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Injil Matius ini berkali-kali menampilkan Yesus sebagai raja, sesuai dengan nubuatan para nabi. Raja yang memerintah Israel, raja yang membebaskan Israel dari tangan penjajah. Itu bayangan bangsa Israel. Jadi di bayangan bangsa Israel, Mesias yang akan datang itu adalah Mesias yang membebaskan mereka dari tangan penjajahan. Mereka membayangkan bahwa seorang raja ini dengan tahtanya, kedudukannya, dan kuasanya, dengan pasukan dan senjatanya nanti akan bertempur melawan penjajah. Bahkan Herodes juga menyangka bahwa raja yang lahir itu nanti akan menggantikannya, sehingga ia harus segera membinasakannya. Yesus bukan raja dalam kemegahan tahtanya. Yesus justru meninggalkan tahtanya di surga untuk hadir ke dunia sebagai manusia. Ia hadir untuk menyelamatkan seluruh manusia dari bangsa manapun, dari kalangan manapun, termasuk saudara dan saya. Ia hadir untuk menebus kita dari dosa, menyelamatkan kita dari hukuman dosa, karena kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Yesus harus lahir dan menebus manusia, menggantikan hukuman dosa dan penderitaan serta kematian yang seharusnya kita tanggung. Yesus hadir sebagai raja yang memerintah dalam hati manusia yang percaya kepadanya. Pemerintahannya ini bukan seperti pemerintahan manusia. Kerajaannya ini bukan seperti kerajaan di dunia. Tetapi ketika kita mau mengenal dan mencari Yesus serta percaya kepadanya, maka Allah akan memerintah dalam hidup kita. Ketika kita mau taat dan setia kepada Yesus, maka janji Allah akan kehidupan kekal dapat kita peroleh. Nah, di dalam bacaan kita pada malam hari ini, ada 3 orang atau kelompok orang yang muncul. Mereka ini masing-masing bereaksi terhadap berita kelahiran Yesus dan mencari Yesus dengan tujuan mereka masing-masing. Yang pertama adalah Herodes. Dia mendengar bahwa Yesus, raja orang Yahudi ini telah lahir. Ia kemudian mencari berita itu dari sumber-sumber terdekatnya, yaitu dari wali Taurat dan imam kepala. Ia mencari Yesus, tetapi dengan tujuan untuk membinasakannya. Karena jika raja baru telah lahir, maka kedudukannya ini terancam. Nah, Herodes adalah orang yang membenci Yesus. Bahkan sebelum ia mengenal dia, bahkan sebelum ia bertemu dia, Herodes ini sudah membenci Yesus. Ia mencintai kekuasaannya, mencintai kedudukannya, dan mencintai hartanya. Siapapun yang berencana mengganggu kepentingannya ini akan dibinasakan. Saudara, di dunia ini banyak sekali kelompok orang yang seperti Herodes. Mereka demi kepentingannya sendiri melakukan apapun, dari hal yang kecil sampai bahkan tega membinasakan kehidupan orang lain. Mereka seolah-olah mencari surga, tetapi tidak ingin melepas dunia.
Kita orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus seharusnya telah melepas keegoisan kita, melepaskan kepentingan duniawi kita, dan menyerahkan diri kita kepada Kristus Sang Raja. Kita seharusnya sudah berhenti untuk bertindak sesuai dengan kehendak kita sendiri dan melakukan apa yang Kristus kehendaki. Nah, kelompok manusia yang kedua ini adalah imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka ahli dalam hal teologis, dalam hal nubuatan para nabi. Ketika mereka mendengar tentang kelahiran Yesus, mereka tahu di mana Yesus lahir, karena itu ada di dalam kitab suci yang mereka pelajari. Namun mereka bereaksi biasa saja, diam saja, dan bahkan tidak ada niatan sama sekali untuk mencari Yesus. Padahal Yesuslah yang dikatakan mereka nanti-nantikan. Mereka menantikan Mesias, tetapi ketika mereka mendengar kelahiran Yesus, mereka tahu di mana harus mencari Dia, mereka diam saja. Mereka telah terbelenggu dalam hal ritual-ritual keagamaan, dengan rutinitas ibadah, dengan diskusi-diskusi dan hal-hal teologis mereka. Mereka lupa bahwa inti dari semua ritual keagamaan, inti dari semua ibadah mereka, inti dari semua masalah teologis yang ada, itu adalah Kristus Yesus. Mereka tidak mempedulikan Yesus. Yesus kehilangan maknanya bagi mereka. Nah, sebagai orang Kristen, seharusnya Yesuslah yang menjadi fokus kita. Arah hati kita, arah pikiran kita harus senantiasa kepada Yesus. Yesuslah yang menjadi sentral dalam kehidupan kita, baik kehidupan sehari-hari maupun kehidupan ibadah kita. Sedangkan ritual-ritual ibadah, hal-hal teologis, kemudian simbol-simbol di dalam ibadah, mungkin prosesi di dalam ibadah, itu semua hanyalah sarana untuk membantu kita lebih terarah kepada Kristus. Bukan hanya estetika saja, tetapi semuanya itu harus menjadi sarana bagi kita untuk mengarahkan hati kita kepada Kristus. Kita tidak mau terjebak dalam hal-hal ini dan justru melupakan Kristus. Nah, kelompok orang yang ketiga tentunya adalah yang menjadi fokus dalam bacaan kita, orang-orang Majus. Sejak mereka melihat bintang cemerlang di asal mereka, mereka telah sadar bahwa Sang Raja ini telah lahir. Dan sejak saat itu mereka ingin segera menemuinya dan menyembah Dia sebagai Raja. Mereka mencari Yesus. Seberapapun sulitnya perjalanan mereka, seberapapun sulitnya medan yang mereka tempuh, seberapapun jauhnya jarak mereka dari Bethlehem, mereka mencari Yesus. Mereka ingin memberikan persembahan mereka sebagai bentuk penghormatan mereka dan memuliakan Sang Raja. Kelahiran Yesus ini seharusnya begitu bermakna bagi kita orang-orang Kristen. Hati kita penuh dengan sukacita dan keinginan untuk menyembah Dia selamanya. Bagaimanapun sulitnya kehidupan kita, kita tahu bahwa Kristus menuntun kita dengan kasih-Nya. Ia ingin kita terus percaya, setia, dan datang dengan penuh sukacita untuk menyembah Dia. Sambutan seperti inilah yang seharusnya kita lakukan, yang seharusnya ada di dalam hati kita. Sambutan yang penuh dengan sukacita, penuh dengan ketakjuban bahwa Yesus mau merendahkan dirinya, lahir ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia, menyadari bahwa kasih-Nya lah yang membawa kita kepada keselamatan. Dengan demikian hati kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera dari Sang Raja Damai. Orang Majus ini setelah mereka menyembah Yesus, ini tidak lalu percaya kepada Allah. Tetapi sikapnya, reaksinya, dan ketulusan hatinya untuk menyambut Yesus dan mencari Yesus, ini memberi kesan dan menjadi teladan di dalam kisah kelahiran Yesus. Lebih-lebih kita yang mengaku percaya kepadanya, sudahkah kita menyambut Dia dengan meninggalkan keegoisan kita, kepentingan kita, dan kehendak kita sendiri? Sudahkah kita mencari Dia dengan mengarahkan hati dan hidup kita sepenuhnya pada Kristus?
Dan sudahkah kita menyembah Dia sebagai Raja yang memerintah dalam hati kita dan mempersembahkan hidup kita selamanya? Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah sumber pengharapan kami, Allah sumber pertolongan kami, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami bagaimana kami seharusnya menyambut-Mu dalam hati dan hidup kami. Seringkali kami masih mementingkan diri dan kehendak kami sendiri. Kami lupa mengarahkan hati kami kepadamu. Ampunilah kami Tuhan, dan biarlah kami boleh menyambut-Mu dengan sukacita dan ketulusan hati, karena kami sadar kasih-Mu lah yang telah menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Biarlah kami senantiasa setia dan menyembah-Mu seumur hidup kami, karena Engkau-lah Raja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami ingin berdoa dan memohon di hadirat-Mu. Kami berdoa bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Bagi mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan seturut dengan kehendak Tuhan. Mereka yang dalam pemulihan kesehatan, Tuhan yang kuatkan dan sertai dalam upaya pemulihannya. Mereka yang harus terus dalam perawatan rutin, Tuhan yang kuatkan dan jamah, sehingga segala perawatan yang dibutuhkan dapat dijalani dengan baik dan menjadi upaya bagi kesembuhan mereka. Kami berdoa bagi anak-anak-Mu, mereka yang masih bayi dan balita, Tuhan lindungi dan berkati dengan kesehatan dan kepintaran. Mereka yang masih sekolah dan kuliah, Tuhan tolong agar dapat belajar dengan giat, menjalani dan menghadapi setiap proses belajar dengan tekun, dan tetap mengandalkan Engkau dalam setiap langkah mereka. Orang tua mereka Tuhan berkati agar dapat membimbing anak-anaknya dengan benar dan senantiasa takut akan Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang bekerja dan melakukan usaha, Tuhan berkati agar setiap pekerjaan dan usaha mereka mendatangkan rezeki yang dapat mencukupi kebutuhan mereka dan keluarganya. Bagi jemaat-Mu yang lanjut usia, Tuhan yang senantiasa memberkati, menghibur, menyertai dan menguatkan mereka. Kasih setia Tuhan kiranya boleh senantiasa mereka rasakan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan yang sedang memperingati Natal, hari kelahiran Yesus Kristus. Berkatilah agar setiap acara yang telah disiapkan dapat berjalan dengan lancar. Lindungilah agar semua berjalan dengan aman dan jauh dari virus berbahaya. Biarlah kami boleh menghayati masa Natal ini sesuai dengan kehendak-Mu. Bagi bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan pimpin dan tuntun para pemimpin bangsa kami, agar kebijakan dan peraturan yang diterapkan semuanya untuk kebaikan dan kemajuan masyarakat. Rencana vaksinasi bagi anak usia 6-11 tahun, serta booster bagi masyarakat umum, Tuhan kiranya yang menolong agar dapat terlaksana dengan baik. Jika Engkau berkenan, janganlah kiranya muncul gelombang baru atas pandemi ini di negeri kami. Doa dan harapan kami agar pandemi ini segera berakhir ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ampunilah dosa kami, seluruh doa dan harapan kami nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 94, baitnya yang pertama, yang ketiga, dan yang keempat. Hai kota mungil Bethlehem.
Bukalah hati menyambut kedatangan Sang Raja. Sambutlah ia dengan sukacita dan hati yang tulus. Sembahlah dia karena kasih-Nya kekal selamanya bagi kita. Arahkanlah hati kita senantiasa kepadanya dan memohon berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 92, baitnya yang pertama dan ketiga, Malam Kudus. Di wajah-Mu yang